Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sebelum masuk pada tema pokok bahasan, saya akan sedikit menjelaskan tentang riwayat dari media. Ini motor NMAX, kondisinya masih lumayan bagus, belum ada bekas jatuh, tapi baret, luka bekas mungkin di parkiran, plat nomor wajar ya. Jadi ada memang beberapa bagian yang memerlukan proses dempul. Terus saya epoksi, kemudian saya timpa dengan cat warna hitam tipis hanya pada bagian yang saya epoksi dengan tujuan supaya nanti ketika kita aplikasi warna silver metaliknya, warnanya akan cepat nutup ya. Jadi warna silver itu cepat menutup jika kita pakai dasaran warna hitam, entah itu epoksi atau base coat. Yang penting warnanya gelap, mungkin grey gelap atau hitam, tentunya akan lebih cepat. Oke, dan kembali ke pokok bahasan atau membahas dari tema yang saya angkat kali ini, yaitu tentang aplikasi pada suhu ekstrim malam hari warna silver. Jadi ceritanya video ini saya buat ini dengan rencana yang lama. Maksudnya begini ya, saya nungguin cuaca yang pas dengan cuaca yang ekstrim, terus nunggu juga target warna silver yang pas, hanya untuk membuktikan kepada beberapa teman yang kemarin sempat ya istilahnya apa ya, ya adu argumen lah atau silang pendapat tentang bahasan thinner. Masalahnya bagaimana, sedikit akan saya jelaskan tentang masalahnya. Jadi beberapa teman kita itu ada dua kubu ya, yang berpendapat bahwa untuk aplikasi malam hari dengan suhu yang rendah, dengan kelembapan yang tinggi atau dalam tanda kutip dalam kondisi cuaca yang hujan, ada beberapa tim A yang menggunakan, misalkan kita aplikasi warna silver menggunakan thinner yang cepat kering, dia akan aman atau istilahnya catnya gampang kering. Tapi yang kubu B berpendapat bahwa jika pakai thinner yang extra slow atau thinner yang lambat kering, hasilnya akan bagus. Dari beberapa adu pendapat atau gagasan itu, saya nggak berani langsung ikut campur, tapi diam-diam langsung uji coba ya, uji coba beberapa media panel yang saya aplikasikan pada malam hari nunggu cuaca yang kelembapan tinggi atau hujan. Tapi selama beberapa kali uji coba nggak menemukan customer yang permintaannya warnanya silver. Mentok itu kemarin nyoba di warna biru metalik, terus hitam, warna merah itu malah sering. Tapi untuk warna silver, warna yang momok ya, atau warna yang susah diaplikasikan jika kita tidak paham dengan karakter suhu dan bahan yang kita gunakan, tentunya hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kebetulan pas kali ini saya dapat project warna silver, permintaannya itu silvernya itu silver Avanza ya. Sebenarnya sih masih kurang pas, sebenarnya saya pengennya itu membuat silvernya BMW yang sekarang ini lagi rame di anak motor. Jadi warna silver BMW diaplikasikan ke motor. Kalau dengan silver Avanza ini sebenarnya kurang lebih untuk menata partikelnya ya sama-sama repot kalau aplikasi malam hari. Tapi ya dapatnya silver Avanza, yo kita sikat aja silver Avanza. Untuk warna silvernya saya pakai Autoglow 1E7 silver Mica atau silver yang pasaran. Avanza Xenia silver ya, kalau Autoglow ini mungkin dari brand lain ya kurang lebih sama kodenya ya, 1E7. Untuk BMW itu dia cenderung larinya ke merah ke ungu. Nanti kapan-kapan aja mudah-mudahan dapat target. Intinya pada pekerjaan ini saya langsung membuktikan bahwa warna silver kita aplikasikan pada malam hari dengan suhu kelembapan yang tinggi dan cuaca yang suhunya rendah. Jadi mulai dari pagi sampai sore itu nggak ada panas di sini, mendung aja. Cuaca akhir-akhir ini kan seperti itu, terus berangin. Terus setelah itu sore hari sempat hujan lama, sekitaran 2-3 jaman, baru mau maghrib itu reda, sehingga saya aplikasi pengennya sih hujan lagi malam itu, ternyata berdoa malah nggak hujan, ya udah. Tapi kelembapan masih menyisakan cukup tinggi. Habis hujan saya tembak warna silver. Untuk mixing rasio perbandingan thinner yang saya gunakan, di sini saya menggunakan mixing rasio itu catnya 150 mili, thinnernya itu antara 40 ke 50 mili. Jadi perbandingannya separuh kurang ya. Mungkin kalau kita presentasikan dalam 100% itu mungkin 100% cat,
sekitaran ya mungkin 40-an% thinner lah, mungkin sekitar gitu. Ini yang saya rasakan, ternyata tembakannya nyaman. Kita pakai extra slow, terus partikelnya juga langsung jadi, nggak perlu kita ngulang-ngulang, nggak menemukan kita tembakan yang ngembun mendung. Dan saya rasa ternyata ini nggak untuk bela sana atau bela sini ya, ini hanya membuktikan saja. Dari kemarin saya nunggu target seperti gini susah banget, dapatnya itu warna merah, warna biru metalik, kan kelihatan nggak fair kan, yang dibicarakan kan silver. Padahal kita misalkan main warna biru metalik pun, misalkan thinner nggak mampu ketika aplikasi dengan suhu kelembapan yang tinggi dengan suhu yang rendah, tentunya akan kelihatan. Tapi kalau kita sudah bisa membuktikan dengan warna silver seperti gini kan, akhirnya terjawab. Bagaimana hasilnya ya nanti kita lihat di akhir video. Dan beberapa uji coba yang sudah saya lakukan tapi nggak sempat saya dokumentasikan adalah ketika kita main thinner yang medium, anggap aja thinner yang paling cepat kering lah ya, PU yang cepat kering. Ketika kita aplikasi malam hari seperti gini, nggak harus warna silver sih, cat warna apapun, itu masalah yang sering kita temui adalah catnya ngembun, mendung, dan akhirnya nanti ketika kita clear coat, esok paginya warna real atau warna hasil dari warnanya itu nggak akan muncul 100%, akan kelihatan kayak apa ya, pucat ya, kayak pucat orang baru sakit gitu loh. Itu yang saya maksud gurih dan nggak gurih, itu sebenarnya di video saya seperti itu, kata-kata gurih dan nggak gurih. Dan ternyata setelah saya pakai yang extra slow punyanya Hardwheel, ternyata dia dapat banget. Kalau kita pakai media slow reducer yang nomor tengahnya, kan di Hardwheel ada tiga thinner ya, medium, slow dry, sama extra slow. Kalau kita pakai extra slow dengan suhu yang sama-sama saya aplikasikan, ketika saya aplikasikan ini ya masih bisa, cuman mekarnya partikel kurang. Tapi ketika kita pakai extra slow, dapat mekarnya partikel. Dan ini catatan terpentingnya, ketika kita pakai thinner extra slow dengan mixing ratio tersebut, terus kita tembak dengan suhu kelembapan yang tinggi, suhu yang rendah atau malam hari kondisi hujan, ternyata juga cepat kering. Jadi nggak sampai dengan 10 menit itu catnya sudah bisa kita kesek. Ini misalkan terjadi insiden, entah itu kotor atau bagaimana ya. Jadi meskipun thinnernya extra slow, dalam jangka waktu kurang lebih dari 10 menit dia sudah bisa dikesek. Dan sedikit informasi bagi teman-teman mungkin yang belum pernah nyoba thinner extra slow, mixing rasio perbandingannya itu beda dengan ketika kita pakai thinner PU biasa. Misalkan ya, ini contoh aja, misalkan kita main catnya 100 ml di thinner medium ya, terus thinnernya itu 70 atau 80% dengan cat yang sama di thinner extra slow itu, teman-teman jangan pakai mixing rasio yang sama. Kalau kita pakai mixing rasio yang sama, tentunya akan sedikit kewalahan. Kenapa? Dia karakternya meskipun sedikit tapi pembawaannya encer banget, nanti ditembak bingung. Mendingan alangkah baiknya teman-teman memakai mixing rasio di bawahnya 70%. Jadi dicoba sedikit demi sedikit. Mungkin bisa 100% itu kita coba dulu 40% atau 30%, ditambahi, rasakan ditembak seperti apa. Jangan langsung banyak 70%, sama seperti ketika kita nembak pakai thinner yang medium atau yang slow setengah-tengah ya. Karena perbedaannya signifikan banget. Ditembak itu kalau yang extra slow dia langsung semut, kayak terlalu encer gitu loh. Tapi partikelnya langsung tertata jika mixing rasionya pas, terus setelan anginnya juga pas. Saya pun akhirnya berpendapat, jadi ketika kita pakai thinner extra slow seperti gini, sebenarnya kita malah irit bahan. Meskipun harga dari thinnernya itu lebih mahal dibanding dua thinner yang di bawahnya ya, yang medium sama yang slow. Tentunya extra slow ini akan sedikit mahal, tapi kan penggunaannya cuma sedikit dengan hasil yang sudah maksimal. Dan untuk clear coatnya seperti biasa saya pakai yang beta. Ini pengen juga ketika beta diaplikasikan ke warna silver dengan karakter beta clear yang cepat kering. Bagaimana clear beta 21. Untuk mixing rasio masih saya buat sama seperti halnya kemarin, thinnernya tetap pakai yang extra slow.
21 thinner 10%, kurang dari TDS ya. Dan untuk anti silikon hanya saya kasih setengah tutup aja. Sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa. Jika mungkin teman-teman takut terjadi berminyak ya, apa ya, ngelengok atau apa itu, pakai anti silikon lebih aman gitu aja. Jadi perbandingannya 21 thinner 10%. Saya rasa mungkin kalau di bawah 10% masih bisa, karena karakter dari Beta Clear ini dia karakternya encer seperti halnya clear yang sekelas brand Eropa ya. Dan hasilnya nanti kita lihat di video setelah ini. Kunci untuk menghindari popping, pendapat saya selama ini ya, apapun clear coatnya ada pada teknik aplikasi. Teknik aplikasinya bagaimana ya, tetap ritme kita buat cepat, jarak kita buat mepet. Misalkan kita pengen daging tebal dengan tanpa flash off atau one visit aplikasi, thinner di bawah TDS itu lebih aman. Tanggal 3 Januari suhu 27. Di sini kelembapannya nggak begitu tinggi tapi mendung ya. Berawan dari sore tadi hujan deras. Nah, ini yang uji coba nge-clear kemarin malam, kondisi gerimis nge-clearnya, tapi ketika sebelum clear hujannya deras. Pokoknya ini nyoba terus setting clear kondisi hujan dengan thinner ekstra. Hasilnya seperti gini. Oke, yang hasil dari kita tembak tadi. Di sini tuh cuacanya berangin modelnya, angin besar gitu loh. Maklum daerah pinggir pantai ya. Jadi tak naikkan ke atas seperti gini supaya ya kalau ada debu bawaan dari luar supaya nggak begitu nempel ke atas. Terus kalau pas hujan deras, kadang-kadang air ke bawah angin masuk rendah banget, karena rendah bisa nempel. Nah, jelas seperti gini. Kita lihatin esok pagi seperti apa. Alhamdulillah kayaknya aman nggak maksudnya nggak terlalu kotor. Yo, makasih. Silver apa tadi BMW? Oh, silver BMW ya wes. Oke, sip. Oke, tanggal 4 Januari jam setengah 10. Oke, pagi ini masih mendung. Tadi malam tuh habis nge-clear gerimis ya. Dan hasilnya seperti gini. Kita lihati seperti biasanya, tentunya yo aman ambek popping. Yang menjadi pokok bahasan penting di sini adalah tentang warna silvernya. Warna silvernya yo gak enak sing mendung, partikelnya ya tertata dengan rapi ya jelas. Jadi langsung tak jawab dengan video. Jare sapa iku jenenge, aku pernah mendengar kata-kata itu seperti gini. Lelaki itu kalau tanding sebanding yo tanding ya, enggak ngurumbi ya. Jadi langsung dijawab dengan video seperti gini. Oke? Ngecek clear yang meleleh
kayaknya aman karena spray minigun. Kalau kotor ya wajar kotor. Kotor benang. Nah, ini ada satu kotor benang di sini, tapi nggak kelihatan. Dipoles saja sudah hilang. Untuk warna silver mica seperti gini ini persis punya Avanza Xenia, tapi kalau BMW dia agak coklat, agak ungu sedikit, terus partikelnya agak besar. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, yang lagi rame katanya silver BMW. Kebetulan ada yang request, mudah-mudahan bisa cepat terlaksana. Untuk ciri khas warna silver, kalau di clear gloss ya emang kurang begitu kelihatan, tapi kalau kita teduhkan pantulannya, dagingnya, teman-teman bisa kelihati ideal banget, dagingnya tebel, wes nggak perlu mode plokut dan lain-lain sebagainya. Ini bakal enak sing galengnya apa ya, hampir meleleh tapi dia nggak sampai dengan ngumpul jatuh, nggak. Mana lagi ini tes cek real ya. Kalau ada yang meleleh ya tak bilang meleleh, kalau ada yang popping ya tak bilang popping. Partikelnya toto, nggak seperti halnya ketika kita main warna silver dengan thinner yang biasa. Catatan terpenting, jadi tembak langsung jadi. Barang mahal itu nggak bohongi, maksudnya thinnernya loh ya, thinner ekstra selunya emang sedikit, wah sedikit meler nih. Ini dipoles kena ini. Barang mahal itu nggak bohongi, ya jelas ditembak yo enak langsung jadi. Satu meler nih, tapi nanti dipoles sedikit aja itu hilang. Hari ini langsung tak pasang yang sebelah mana nih, flatnya seperti gini. Untuk beta ini tak jelaskan berkali-kali yo, karakternya DE flow time enak banget, pas flow time-nya agak lama, pokoknya ditembak yakin 2-3 layer sudah dia akan mencari jalannya sendiri ya untuk flow time-nya beta itu. Terus catatan terpentingnya ultimate ataupun di beta produk dari Hot Wheels, flash off jangan lama-lama. Aku pernah nyoba itu pakai flash off 15 menit, sisa clear tak tembakkan, wah malah jadi bencana, keriting di luar. Dulu pernah sempat saya bahas, lebih aman main tetap tanpa flash off. Rabu 4 Januari jam 12.57, cuaca kelembapan 58. Aku nggak pamer cuaca, aku pamer aku bayaran. Motornya nggak tak poles juga tak vlogfoot, hasilnya seperti itu tadi. Ada bagian yang sedikit pada spakbor nggak tak poles, mau males aku. Wes bayaran. Jadi kalau punya pendapat buktikan, ojo terus ngomong di balik layar, kuwi nggak lagi jenenge. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Perang spray gun.